sampai ke hulu. Sungai Kapuas sungguh panjang dari Dolok membelah kota. Hei, tak disangka dulu hutan menjadi kota. Ramai penduduknya, Pontianak nama kotanya. Sungai Kapuas punya cerita bila kita minum airnya. Biarpun pergi jauh ke mana, sungguh susah nak ngelupakannya. Hei Kapuas, hei Kapuas. Hei sampan laju dari hilir sampai ke hulu. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari-hari memang dipanggil Pak Belalang. Pribadi saya melahir saya di Suara atau Muhammad Suara. Saya di sini menjabat sebagai sekretaris pribadinya Allahyarham Sultan Syarif Abu Bakar sampai di wafat beliau di tahun 2017. Setelah itu veteran lah saya di istana ini. Saya diberi anugerah gelar Mas Pangeran Panji pada masa beliau dan pada masa Sultan Muhammad Abu Bakar ini, dan sampai dengan hari ini kami memiliki latar belakang jurnalis dari 2002 kemarin. Sampai dengan hari ini pun saya masih banyak melakukan kegiatan translasi dari ribuan buku berbahasa asing yang memiliki berkaitan dengan sejarahan Pontianak, dan tidak bermaksud menyalahkan atau mengatakan keliru terhadap sejarah yang sudah disusun sebelumnya, karena contoh berdirinya Pontianak itu disepakati, bukan diketahui, disepakati pada masa wali kota Siswoyo 8 sampai dengan 88 atau 89. Wali kota Siswoyo itu disepakati berdirinya kota Pontianak 23 Oktober 1771. Tapi di dalam 4 literasi yang saya temukan menyebutkan bahwa Pontianak itu disebut atau didirikan, bahkan diperingati sampai dengan periode Sultan yang berdaulat terakhir pada masa Sultan Syarif Muhammad atau Sultan Pontianak yang ke-6, itu diperingati setiap tahunnya pada 6 Januari setiap tahunnya, dimulai 6 Januari 1772. Kita tidak akan berkonflik di tanggal itu. Yang perlu kita ketahui adalah bahwa pada masa wali kota Siswoyo disepakati berdirinya Pontianak 23 Oktober 1771, tapi pada masa sultan-sultan berdaulat dari mulai Sultan Syarif Abdurrahman sampai dengan Sultan Syarif Muhammad Al-Fatih, setiap tahun Pontianak itu diperingati berdirinya dimulai pada 6 Januari 1772 dan diperingati setiap tahunnya. Baru setelah wafatnya Sultan yang kedua dan adanya kesepakatan, dulu ada istilah PRP kan, mungkin diperingatilah 23 Oktober itu sebagai berdirinya kota Pontianak. Oke, tapi itu memperkaya saja informasi kita aja kan. Dan bagaimana proses berdirinya Pontianak ini pada saat Syarif Abdurrahman masih menyandang nama gelar Pangeran Syarif Abdurrahman Al-Qadri Nur Alam Karam, kan? Pangeran Syarif
dengan nur alamnya itu beliau mendapatkannya dari Kesultanan Banjar dan Pasar, karena beliau setelah memperistri Utin Chandraninggi binti Ubay Menangi itu memperistri lagi atau dinikahkan juga dengan salah seorang putri Pangeran Batu atau Panembahan Batu di Banjar dan Sultanan Pasir. Ada yang namanya Utin Kasmiri atau Syahrubanun orang sering menyebutnya, dan ada juga yang menyebutnya yang Pasir itu insya Allah kalau tidak salah namanya Junjunggui atau Utin Kusumasari, yang dari Utin Kusumasari ini menurunkan raja-raja anak dari anak cucunya sampai dengan hari ini. Proses berdirinya Kesultanan Pontianak itu melalui jalan yang panjang, karena seorang Syarif Abdurrahman At-Tarbini butuh diyakinkan selama 7 tahun bahwa beliau lebih layak mendirikan kerajaan ketimbang hanya sebuah rubat yang berpusat di masjid yang beliau dirikan itu. Makanya dari 1771 sampai dengan tahun 78 beliau belum sultan, Pontianak belum kerajaan, sampai dengan datanglah raja-raja penambahan yang berada di sekitar Pulau Kalimantan, bahkan Riau Lingga yang diwakili oleh salah satu di pertuan mudanya Raja Haji Fisabilillah. Raja Haji Fisabilillah itu sampai menginap 1 tahun penuh di Pontianak untuk meyakinkan Syarif Abdurrahman bahwa Pontianak ini lebih layak menjadi sebuah kerajaan ketimbang hanya rubat. Rubat itu seperti pesantren, cuman pesantren itu bentuknya seperti kota, karena memang pusat mau dijadikan sebagai pusat pengajaran atau pusat peradaban Islamnya di sini, bukan kerajaan. Sampai dengan tahun ke-7 akhirnya Syarif Abdurrahman menerima untuk didaulat sebagai Sultan Pontianak yang pertama dengan gelar Sultan Syarif Abdurrahman Al-Jabri. Prosesnya panjang, mengenai adanya urban legend hantu Pontianak, kuntilanak. It's okay, itu urban legend. Maksud saya urban legend itu dongeng, itu folklore. Karena kesejarahan Pontianak sama sekali tidak terkait dengan itu. 4 literatur atau 5 literatur yang saya temukan dari negara-negara yang berbeda dengan bahasa mereka masing-masing, bahkan dari catatan-catatan tulisan tangan milik Panembahan Batu Abang Ipar dari Sultan Syarif Abdurrahman ini menyebutkan bahwa terjadi pertempuran dengan kelompok-kelompok lokal yang melanun atau merompak di sekitar perairan pesisir Sungai Kapuas ini. Dulu sebelum dia diberi nama Pontianak, dia bernama Kuala Landa. Maka itu bisa dibaca di stempelnya Sultan Syarif Abdurrahman atau Sultan Syarif Kasim. Sultan Syarif Abdurrahman, Sultan Pontianak, V Pontianak maksudnya di Pontianak, Kuala Landa, Darul Aman. Kuala Landa nama asli Pontianak sebelum dia diberi nama Pontianak. Darul Aman gelar bagi kerajaan Pontianak atau bagi kota Pontianak, Dar al Aman atau pintu perlindungan, tempat yang memberikan perlindungan. Itu ada di stempelnya Sultan Syarif Kasim. Sayangnya barangnya tidak kita miliki di sini. Jadi menjadi benda koleksi Anabel Tegalog pernah mengenal beliau yang pernah memamerkan koleksi-koleksi milik Kesultanan Pontianak di Singapura. Bahkan dia dengan Balai Christie di Paris menunjukkan bagaimana kepiawaian atau keindahan tulisan-tulisan tangan baik Sultan Syarif Abdurrahman, Sultan Syarif Kasim maupun Sultan Syarif Usman. Kelas mereka sebagai seorang sultan itu terlihat dari tulisan-tulisannya, dan itu dipamerkan di banyak negara oleh Anabel Tegalog ini. Tegalog itu memang kolektor benda-benda bersejarah. Dan selain perjanjian kerjasama dagang dengan Belanda, kita juga melakukan perjanjian kerjasama dagang dengan kerajaan-kerajaan Eropa yang lainnya. Apakah perjanjian dagang itu bisa disamakan dengan pengertian kolonialisme? Karena perkantoran mereka yang dibangun di seberang ini, yang disebut
oleh orang lokal. Orang luar malah nggak tahu cerita Tanah Seribu. Orang lokal menyebutnya Tanah Seribu itu ternyata bukan hanya bangunan-bangunan milik kerajaan Belanda. Nah, dari mulai aktifnya Kesultanan Pontianak sejak tahun 1778 dinobatkannya Syarif Abdurrahman Al-Qadri sebagai Sultan Pontianak yang pertama sampai dengan hari ini kita memiliki 9 generasi kesultanan. Pertama tentu Sultan Syarif Abdurrahman itu sendiri, lalu kedua putranya. Pertama Sultan Syarif Qasim Al-Qadri bin Sultan Abdurrahman, dan yang kedua Sultan Syarif Usman Al-Qadri bin Sultan Abdurrahman. Terkait konflik ini kan tidak perlu kita sampaikan di sini. Yang jelas dua putranya menjadi Sultan Pontianak, dan dari Sultan Syarif Usman ini melahirkan Sultan-Sultan Pontianak yang berikutnya. Sultan Pontianak yang keempat, Sultan Syarif Hamid Al-Qadri, anak dari Sultan Usman. Kemudian Sultan Syarif Yusuf Al-Qadri, anak dari Sultan Hamid, menjadi Sultan Pontianak yang kelima. Kemudian yang keenam, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, menjadi Sultan Pontianak yang keenam, dan beliau memiliki masa pemerintahan yang paling panjang, hampir 50 tahun apabila tidak terjadi genosida yang dilakukan oleh tentara Jepang. Dan ini disebut sebagai masa Kesultanan Pontianak karena ternyata kita punya mata uang sendiri. Kemudian melakukan perjanjian dagang dan perjanjian hukum dengan banyak sekali pemerintahan di luar Kesultanan Pontianak, termasuk dengan Utsmaniyah. Terkait Utsmaniyah ini saya malah baru dapat informasi sekitar 4 bulan yang lalu dari anak-anak yang melakukan studi di Topkapi. Ternyata mereka melihat ada surat menyurat antara Kesultanan Pontianak dengan Kesultanan Utsmani. Nah, interaksi itu memperlihatkan bahwa di masa Sultan Muhammad ini itu sudah besar. 1928 Bomo agak lah ya, 1928, 29 atau 1970 itu sudah seliweran pesawat yang nyandarnya di Sungai Kapuas. Di mana pada saat itu di wilayah-wilayah lain saudara-saudara kita masih berjuang membebaskan diri dari kolonialisme. Makanya kadang-kadang kita disebut anti Belanda ya, bilang apa? Iya, membela diri juga. Dan tidak guna karena memang ada kerjasamanya dengan Belanda. Ketika mereka meminta dilakukan difasilitasi, Belanda ini minta difasilitasi untuk melakukan zending, penyebaran agama Protestan, difasilitasi, bahkan dibangun kan gereja ini. Ketika masuk bruder dari Jerman ke kota Pontianak, difasilitasi, dikasih tempat dan dibangunkan gereja ini buat mereka, bahkan dilindungi oleh pihak kesultanan sendiri. Artinya dalam perkara-perkara toleransi dan sebagainya itu sudah selesai di masa kesultanan, dan pada masa itu tidak terjadi konflik-konflik macam-macam sampai dengan Sultan yang ke-6. Terus di masa genosida Sultan Muhammad ini syahid atau terbunuh, disumpuk oleh bala tentara Jepang. Lalu karena masih ada satu putra beliau yang masih hidup yang tidak disangka oleh orang rupanya masih hidup, yaitu Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri ini, atau lebih familiar disebut Sultan Hamid II. Nah, Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri ini kenapa tidak ikut terbunuh pada masa pendudukan Jepang? Karena beliau pada 1942 melakukan Battle of Tarakan di Tarakan melawan pendudukan Jepang. Koalisinya pasukan-pasukan Sultan Hamid kalah persenjataan dengan bala tentara Jepang, dan Sultan Hamid II dalam ketika perang internasional, komandan pimpinan perang musuh tidak boleh ikut dibunuh, tapi bisa ditawan. Maka ditawanlah Sultan Hamid II sampai dengan mereka angkat kaki di Batavia, di Jakarta. Nah, pada masa penahanan Sultan Hamid II itu orang Pontianak tahunya Sultan Hamid II sudah mati, sudah meninggal pada saat peperangan atau pertempuran di Tarakan itu tadi. Tarakan Balikpapan, saya tidak bisa membayangkannya. Beliau dikatakan long march dari Pontianak
melalui Tarakan Balikpapan, jalan kaki. Nggak bisa membayangkan. Zaman dulu ya. Jalan kaki. Dan kalah di sana, banyak sekali pasukan Pontianak yang gugur di sana. Itu sebabnya mudah Jepang masuk ke dalam kota Pontianak di awal 1942 itu. Mudah sekali untuk masuk karena memang konsentrasi tentara-tentara itu, pasukan itu berpusat ke Tarakan untuk membantu pertempuran perang Asia Timur Raya. Itu kan salah satunya di Tarakan Balikpapan. Ini yang kurang dicatatkan oleh sejarah Indonesia tentang perang Asia Timur Raya. Itu lokasinya di mana? Ada yang bilang di India, ada yang bilang di Burma, ada yang bilang di Korea. Yang benar di Tarakan Balikpapan, karena itu terdokumentasi oleh 3 negara, AWD, Australian War Documentary, kemudian sekutu Amerika, Belanda, Australia, kemudian Belanda sendiri ikut mendokumentasikan bahkan dalam bentuk video mengenai perang Tarakan dan Balikpapan ini. Di mereka besar cerita ini gitu. Meskipun yang diceritakan itu kekalahan di Australia, di Amerika, bahkan di Belanda. Battle Tarakan dan Battle Balikpapan itu kalah mereka sendiri, tapi mereka menceritakannya. Betapa berhari-hari dan ada pertukaran teknologi alat tempur, dan di situ ada Sultan Hamid II. Di situ ada Sultan Hamid II, meskipun kalah, ya kita di sini tahunya beliau meninggal, informasinya itu sudah gugur di Tarakan. Sehingga pada saat 1945 Jepang melakukan pengangkatan Sultan sendiri di Pontianak. Tahu-tahu figur Sultan Hamid II datang Hidup ya. pulang gitu, menunjukkan bahwa dirinya masih ada, aku masih hidup. Maka kekuatan masyarakat yang terdiri dari orang-orang Dayak, orang-orang Bugis, orang-orang Banjar itu melakukan demonstrasi antara Agustus, September, Oktober 1945 di dalam kota Pontianak. Ini penuh selama 3 bulan kota Pontianak. Mereka berdemonstrasi meminta supaya Sultan Hamid II cepat diangkat atau dilantik menjadi sultan yang baru, menggantikan Sultan Muhammad. Maka dinobatkanlah di tanggal 29 Oktober 1945 ini itu Sultan Hamid II atau Syarif Abdul Hamid Al-Kartini sebagai Sultan Pontianak yang ke-7 menggantikan Sultan Muhammad. Dan itu tercantum di dalam pledoi beliau ketika beliau disidangkan 1952. Atas kehendak rakyatlah saya dilantik menjadi Sultan Pontianak yang ke-7, itu tertulis di dalam pledoi itu. Bahwa beliau sebenarnya kan tidak pernah mempersiapkan dirinya sama sekali menjadi seorang raja, tapi lebih mempersiapkan dirinya menjadi seorang panglima perang. Makanya beliau dikuliahkan di Breda. Breda itu akademi militer Belanda yang mengkhususkan kepada anak-anak bangsawan, baik dari Inggris, dari Portugis. Anak-anak raja, calon-calon raja itu kuliahnya di situ, kuliah militer di situ sampai memperoleh tanda kepangkatan setara Letnan 1. Tapi tidak sama dengan Letnan 1 Ansih. Di masa Sultan Hamid II ini Pontianak masih belah, maksudnya belah dalam pola pemerintahan. Separuh pemerintahan kesultanan, separuh pemerintahan kota administrasi sebagai bagian dari wilayah Republik Indonesia. Karena secara resmi Pontianak dan Kalimantan Barat itu baru bergabung dengan Republik Indonesia di dalam dokumen transfer sovereignty itu 29 Desember 1949. Secara resmi Pontianak dan Kalimantan Barat bergabung dengan Republik Indonesia atau berintegrasi dengan Republik Indonesia. Pun setelah itu kita masih membagi pola pemerintahan itu dalam 2 sistem pemerintahan, pemerintahan kerajaan dan pemerintahan administrasi. Makanya di sini dulu ada istilah Syah Bandar ya, untuk mengganti nama wali kota. Syah Bandar pertama itu kan namanya Ibu Yohana Muttalib. Nah, disebutlah beliau dalam sejarah kota Pontianak sebagai wali kota Pontianak yang pertama. Sama aja. Setelah wafatnya Sultan Hamid II
tahun 78 barulah Pontianak atau Kesultanan Pontianak ini meninggalkan pengaruhnya atau meniadakan pengaruhnya di dalam wilayah kota Pontianak. Karena kalau misalnya kita masih memiliki pengaruh pemerintahan sendiri, kita sampai ke Natuna. Wilayah-wilayah kepulauan Natuna, itu masih masuk ke dalam wilayah Kesultanan Pontianak. Dan itu mereka mengakuinya, baik bupati ketika mereka melakukan penjamsanan di sini. Setelah 78 pemerintahan kita menjadi pemerintahan daerah tingkat 2 kota Pontianak yang secara terus-menerus dipimpin penuh oleh wali kota Pontianak, dan Kesultanan Pontianak ditiadakan, tidak lagi diangkat satu pun raja atau sultan yang baru. Nah, karena kita berpikir bahwa setelah Indonesia segala sistem hukum, pemerintahan, keamanan, keuangan itu kan sudah dikuasai oleh Republik Indonesia. Rupanya ada faktor lain, ada masalah lain tentang itu gitu. Bahwa setelah 78 itu banyak sekali terjadi konflik-konflik horizontal yang tidak pernah terjadi bahkan sejak zaman Sultan Syarif Abdurrahman menjadi Sultan Pontianak. Konflik suku, Melayu, Madura, Dayak, Madura, Cina, Bugis, Cina, Dayak, Cina, Madura, dan itu terjadi sejak 78 itu berganti, silih berganti, ada terus. Yang paling parah, seingat saya, yang paling parah waktu tahun 87-88 antara polisi dengan orang Madura yang sampai hancur semua pos-pos polisi di dalam kota Pontianak ini. Kalau ada yang ingat itu tahun 87 atau tahun 88, ingat saya. Kacau balau kota Pontianak di tahun-tahun itu. Kemudian konflik-konflik yang menjadikan Pontianak sebagai tempat menerima akibatnya. Konflik terjadi di Sanggoledo, mengungsi diangkut ke sini. Konflik terjadi di Sambas, diangkut semua ke sini. Dan itu paling tidak sangat mengganggu keuangan pemerintahan kota, kan kita harus menyediakan ini. Selain harapan bantuan dari Menteri Sosial Mbak Putut itu tidak salah dari Menteri Sosial. Nah, akhirnya ketika Gus Dur dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia dan menjabatlah Menko Polhukam itu Pak SBY. Itu beliau masih Menko Polhukam di situ. Nah, beliau akhirnya mengeluarkan pernyataan kenapa tidak dihidupkan lagi saja ini kesultanan dengan mengangkat sultan baru sebagai simbol kebudayaan atau simbol pemersatu antar suku, antar agama. Tentu di sini akan menciptakan konflik sendiri kan, karena sudah belasan tahun vakum dari tahun 78. Kalau disuruh hidupkan lagi, tentu akan terjadi tarik menarik internal. Oh, ini pun mesti jadi raja, itu mesti jadi raja, gitu kan? Ya kesepakati dulu lah, langsung Pak Menko itu kan. Sampai akhirnya terjadi kesepakatan bahwa Syarif Abu Bakar lah yang layak menjabat sebagai Sultan Pontianak. Nah, akhirnya pada 15 Januari 2004 dinobatkan beliau sebagai Sultan Pontianak pengganti Sultan Hamid II. Karena memang ada nota dari Sultan Hamid II yang meminta supaya menggantikan beliau Syarif Abu Bakar. Tapi kenapa beliau tidak mau dilantik lagi menjadi sultan pada tahun 78 pasca menjadi sultan kedua? Karena memang nggak ada fungsinya lagi yang sultan baru. Apa yang bisa kita lakukan sebagai ini kan gitu kan? Maka setelah 2004 itu dinobatkan Syarif Abu Bakar menjadi sultan Pontianak yang ke-8, setidaknya banyak sekali konflik bahkan hingga hari ini yang bisa diredam dengan sedikit merepotkan sultan. Akhirnya kita benar-benar bisa menjadi simbol budaya, simbol adat, karena kita bisa menyatukan antar suku itu. Dikasih makan begini, duduk makan sama-sama, habis makan kenyang, baru suruh cerita masalah ngasih itu apa gitu. Sini dulu ada pimpinan perwakilan daya, kemudian keuskupan, lalu ada Madura, Bugis. Mereka berkumpul dalam satu seprah ini
menjadi yang konfliknya seperti apa sih? Ada apa sih? Ujung-ujungnya tanpa harus mengakurkan, mereka akur sendiri. Tanpa harus dalam dosa itu lain dan ini. Enggak, kita bahkan tidak pernah menghubungi mereka. Enggak, dari zaman Sultan membuat darah, biarkan mereka mengeluarkan masalah mereka adalah mereka tidak didengar, yang seperti itu. Tidak ada yang mendengar mereka. Karena dulu masalah kebudayaan, masalah sensitivitas tentang heterogennya wilayah Pontianak dan sekitarnya ini kan kurang menjadi perhatian. Yang menjadi perhatian itu masalahnya gitu. Tapi sebelum dia menjadi masalah, enggak diperhatikan. Enggak pernah. Nah, akhirnya dengan dihidupkannya kembali Kesultanan Pontianak ini dengan dilantiknya Sultan pada masa Sultan Syarif Abu Bakar itu paling tidak meredakan banyak sekali konflik-konflik yang melibatkan antar suku dan agama. Banyak sekali yang ternyata masih adalah yang bisa membuat istana ini berkontribusi untuk wilayahnya, wilayah tempat Pontianak maupun untuk negara. Untuk negara disebutkan lagi, bahkan tempat lahirnya Garuda, bukan hanya tempat lahirnya Garuda. Tanpa keterlibatan Sultan Hamid II, hampir bisa dipastikan Republik Indonesia itu ditolak kehadiran oleh Perserikatan atau Liga Bangsa-Bangsa. Franklin Delano Roosevelt itu kan orang hanya melihat Indonesia itu dalam proses proklamasi doang. Ya apa salahnya macam itu ini duduk di berdiri di tanggal 9 untuk proklamasi sendiri tanpa pengakuan dari negara luar, tidak boleh untuk proklamasi gitu kan. Nah pengakuan itulah yang diperjuangkan oleh Sultan Hamid II. Nah itu jasa lain yang seharusnya bahkan sebenarnya lebih besar daripada sekedar lambang negara buat saya itu kan. Dari Belanda di tahun 1949 ya. Nah, Belanda itu hanya tuan rumah pada konferensi meja bundar kedua. Belanda itu cuma tuan rumah, bukan inisiator, bukan fasilitator, hanya tuan rumah. Dan konferensi meja bundar kedua itu kan direncanakan dilakukan di Jakarta. PBB menolak. 48 batal. 48 akhir dilakukan di Washington DC. PBB menolak juga. Karena apa? Hari itu fasisme komunisme sangat menjadi musuh dunia seperti terorisme hari ini. Sangat menjadi musuh dunia ketika itu. Akhirnya mereka semua datang sini. Bung Karno, Hatta, Syahrir, Agus Salim, Yamin, mereka semua numpuk ke sini karena one man standing yang bisa melakukan itu hanya tinggal Sultan Hamid II. Maka dengan berat hati, karena Sultan Hamid II ini bukan sedang menjadi sultan yang goyang-goyang kaki, karena 2 tahun atau 3 tahun sebelumnya telah terjadi genosida. Orang kena tsunami seperti di Aceh saja butuh waktu lebih dari 10 tahun untuk melakukan rehabilitasi terhadap rakyat yang tertimpa musibah ini. Apakah lagi genosida? Seorang anak yang memandang emak bapaknya terbunuh, seorang istri yang memandang suami, anak, istri, orang tuanya yang terbunuh misalkan, atau seorang orang tua yang melihat anaknya sendiri terbunuh di depan mata. Itu kan butuh direhab itu. 3 tahun setelah kehadiran bapak-bapak bangsa itu ke Pontianak itu tidak sempat dilakukan oleh Sultan Hamid II. Karena sesuatu yang lebih besar yang harus diurusnya gitu, mengenai pengakuan kedaulatan. Sehingga terjadilah rally kan konferensi Internet Indonesia 1 Jakarta medio Maret, April, Mei, Juni 1948. Kemudian konferensi Intern Indonesia kedua mulai dari Februari atau Maret 1949. Pasca konferensi Intern Indonesia kedua itu disepakatilah kita memintakan kepada PBB supaya dilakukan kembali upaya menjadikan Indonesia ini negara berdaulat yang diakui oleh semuanya. Baru Palestina yang ngaku gitu waktu itu. Orang bilang negara-negara Arab
belum, baru Palestina Belum. sendirian. Ranking. Ada Palestina sendirian. Nah, setelah diserahkan kepada PBB, maka Sultan Hamid II berangkat ke Washington DC. Akhirnya dalam lobby Sultan Hamid II itu, Chrysler membentuk apa yang disebut dengan UNCI, United Nations Commissions for Indonesia. Nah, UNCI ini yang mengadakan konferensi meja bundar kedua di Den Haag. Den Haag sendiri bukannya menolak KMB kedua ini. Karena pasca Perang Dunia Kedua, Belanda itu kan hancur luluh lantak, dibantai sama Hitler. Mereka punya apa untuk menyediakan makan, tempat dan lain sebagainya. Semua tempat menolak Indonesia. Semua tempat menolak Indonesia. Menolak konferensi meja bundar kedua. Karena mereka selain masalah emosional dengan Indonesia ini sendiri, mereka memiliki masalah pasca Perang Dunia Kedua. Tapi oke lah, akhirnya dana pribadi Pontianak itu keluar. Yang tidak diceritakan dalam sejarah kan? Keluar, kita yang biayai UKM 2. Makanya kalau kita lihat dokumen-dokumen konferensi meja bundar kedua, selalu ada Sultan Hamid di situ. Sultan Hamid bahkan yang memimpin sidangnya, kemudian memimpin proses rapat-rapatnya, bahkan memimpin steering komitenya, sehingga akhirnya Juliana mau menandatangani penyerahan kedaulatan itu. Dan itu kan rally, bukan hanya emosional, harta juga habis, cuma isi otak. Habis, betul, habis biaya Pontianak itu gitu. Sementara yang lain ini kan bukannya tidak punya uang seperti Bung Karno, Hatta. Mereka ini kan oleh Belanda kan penjajah itu membuang, diasingkan ke sini. Mana lah sempat mengumpulkan duit ya? Diasingkan ke Indi, diasingkan ke Muntok, diasingkan ke Boven, Digul. Kapan orang-orang beliau-beliau ini sempat mengumpulkan dana untuk mereka sendiri bahkan gitu. Akhirnya ya Kesultanan ini sayangnya begitu kembali ke Pontianak, kembali ke Jakarta setelah TMB 2, beliau melaporkan hasil konferensi meja bundar keduanya di Washington DC. Kembali dari Washington DC ke Jakarta, ditangkap dengan tuduhan pemberontakan Bogor. Terlibat peristiwa Westerling. Ya, dia dituduh menjadi pro-komunis. Westerling sendiri mengirim surat kawat ke hukum bahwa dalam logika militer siapa di dunia ini, kata Westerling, seorang kapten bisa memerintahkan jenderal, bisa melakukan oper komando kepada seorang jenderal. Dalam logika militer siapa kapten bisa merintah jenderal. Itu pertanyaan Westerling yang sampai hari ini tidak ada yang bisa menjawabnya. Karena tuduhan Sultan Hamid II kan itu, bahwa Sultan Hamid II menerima opor komando dari Westerling. Selalu itu dikaitkan dengan peristiwa Westerling. Cuman kan tidak semua orang memiliki paham militer gitu. Pokoknya sama. Ya namanya politik ya. Dan nama pokok ini kan dari akal. Sampai pucuk. Di masa Sultan Syarif Abdurrahman, pemerintahan berlangsung dari tahun 1778 sampai 1808. Nah, di masa ini Sultan Syarif Abdurrahman masih membina internal. Kemudian di masa Sultan Qasim dan Sultan Utsman, Sultan Syarif Qasim menjabat sebagai Sultan Pontianak dari 1808 sampai 1818. Hanya dalam waktu 10 tahun. Nah, di masa 10 tahun ini Sultan Qasim sempat menginisiasikan bentuk mata uang kota Pontianak atau Kesultanan Pontianak, dinar, dirham, ringgit, kepeng sampai yang peser loh kan, spesial musa. Itu peser memang ada barang gitu. Bukan cuma dibahas. Kemudian masa Sultan Utsman menggantikan sepeninggal Sultan Syarif Qasim 1818 sampai 1855.
Nah, di masa Sultan Utsman ini dilakukan pembinaan terhadap Istana Gajiyah karena waktu itu Istana Gajiyah belum permanen. Di masa Sultan Utsman inilah Istana Gajiyah ini benar-benar permanen didirikan sebagai town center, bangunan pemerintahan kerajaan. Lalu di masa pengganti Sultan Utsman, Sultan Hamid I atau Sultan Syarif Hamid Al-Qadri, beliau memerintah Pontianak 1855 sampai 1872, dan ini dilakukan distribusi ulama bahkan sampai ke Raja Ampat, sampai ke Sorong, Papua. Beliau sendiri yang mengantarkan saudara-saudaranya atau ulama-ulama itu sampai ke Bali, ke Buleleng, ke Kupang, ke Jakarta, bahkan kemanapun di masa Sultan Hamid I ini dilakukan ekspansi penyebaran agama Islam oleh para habaib yang telah dibina di wilayah Kesultanan Ludhiana ini, yang awalnya memang rubat, bukan kerajaan, awalnya seperti sebuah pesantren kota, kemudian digantikan oleh Sultan Syarif Yusuf. Sultan Syarif Yusuf memerintah Pontianak 1972 sampai 1872 sampai 1895. Nah, pada masa ini dilakukan pembaharuan kontrak-kontrak kerjasama dengan Belanda yang sebelumnya agak merepotkan, agak nyusah lagi. Untungnya susah juga. Nah, ini diperbarui di masa Sultan Syarif Yusuf, sehingga pada masa Sultan Syarif Muhammad ini tinggal panen 1895 sampai 1945 Sultan Syarif Muhammad ini memerintah. Ini dikatakan sebagai masa keemasan untuk Pontianak. Di awal pemerintahan Pontianak ini sudah terang benderang dengan adanya mesin-mesin listrik dan mesin-mesin pendistribusian air. Artinya kampung itu ada disebut ngobor, itu untuk mendistribusikan air bersih. Kan kita dulu air gambut nih kan airnya. Nah, itu sudah diinisiasikan pada masa awal sekali, masa akhir pemerintahan Sultan Yusuf 1895 atau masa awal pemerintahan Sultan Syarif Muhammad 1895. Nah, setelah genosida Jepang, setelah okupasi Jepang, perlahan kita memang, ya kalau tidak bergabung dengan Indonesia itu butuh waktu yang panjang kalau tidak mau disebut runtuh. Butuh waktu yang panjang untuk memulai dari nol lagi semuanya ini. Mulai dari nol lagi. Sehingga dipimpin oleh Sultan Hamid II, dan disepakatilah bahwa lebih baik kita memang bergabung atau berintegrasi dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi secara resmi kita baru menjadi bagian Republik Indonesia itu pada 29 Oktober atau 29 Desember 1949. Selebihnya setelah Sultan Hamid II wafat, kita hanya menjadi simbol baik perekat adat kebudayaan yang memang heterogen. Di sini nggak bisa disebut satu adat di Melayu, enggak. Dalam gaya enggak boleh diikat begitu. Tapi di sini heterogen, semua adat budaya berkumpul, bahkan sejak Pontianak itu berdiri, sejak itu Pontianak. Kita tidak punya bahasa daerah. Bahasa yang muncul hari ini adalah asimilasi dari banyak bahasa, Sambas, Ngabang, Ketapang. Hasilnya seperti bahasa yang seperti kita gunakan sekarang ini. Bahasa nasional, bahasa lokal Pontianak nggak ada. Seperti itu ya dulu mungkin ada bentuk bangunan tempat tinggal era di sana itu bisa lihat di saya kanan sana. Di situ kan ada bangunan tua itu kan? Itu salah satu bangunan milik Putri Sultan Ratu Perbujaya. Itu bisa lihat karena masih ori, belum diganggu. Masih ada juga. Kalau yang di sini udah nggak bisa kelihatan kan, ditutup dengan rumah-rumah. Yang ini udah direhab, yang masih utuh bener yang itu. Kalau kamar-kamar ini Pak ada termasuk kamar sultan apa enggak? Iya, bagian depan ini pintu pertama, pintu kedua ini sultan.
Kalau dulu di tempat ini tempat istri-istri beliau dulu. Ya. Oke, gimana? Perdana ini dulu tidak ada masuk macam peralihan tadi yang Bagian Islam, bercorak Bukan Islam. Pak. Kalau macam Sambas itu kan dulunya Hindu. Oh iya. Dulu Hindu. Tahu Pak. Nah, Peralihan masuk Islam. berubah. Ada pemerintahan Sambas masa Hindu, pemerintahan Sambas Aslinya masa Pontianak. Islam. Dan kamu saya Kutai. Iya. Anda pun begitu. Kutainya Hindu juga. Memang Pengaruh itu masih kental. masih kental.